2023 udah hampir habis dan banyak banget laptop yang reviewnya udah saya tulis. Ada yang harganya ekonomis, ada yang fiturnya fantastis, banyak gimmick yang manis, ada juga fitur ergonomis. Di video kali ini kita akan bikin laptop list yang menurut kami dibelinya itu paling realistis. Ya udahlah ya, gak usah kebanyakan ceriwis. Selamat menonton Ujung Linggis. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat tahun baru buat semua subscriber ataupun yang bukan subscribernya DKID yang entah mampir di sini, dan semoga tahun depan semuanya lancar dan kita bisa menutup 2023 dengan ikhlas. Sama kayak harapan saya ke brand di tahun 2024 nanti, semoga banyak barang-barang yang menarik untuk dibahas. Dan seperti biasa di penghujung tahun DKID bakalan bikin ya kayak semacam laptop awards menurut DKID yang menurut kita itu ya paling oke di kelas harganya selama tahun 2023. Tapi disclaimer dulu ya, kalau list laptop yang ada di sini tuh pure subjektif, pure pendapat dari DKID. Jadi kalau misalkan jagoan kalian itu nggak masuk di list, antara kita belum pernah bahas atau itu adalah barang PI. Barang PI itu maksudnya barang distributor, bukan barang resmi masuk Indo, jadi kita nggak bahas. Saya juga nggak dibayar sepeser pun sama brand untuk bikin laptop awards ini. Tapi misalkan laptop jagoan kalian itu nggak masuk di list ini, jangan khawatir, kalian bisa masukin sendiri dengan cara tulis di kolom komentar. Dan laptop-laptop yang bakalan masuk ke nominasi untuk jadi pemenang itu sebenarnya juga udah bagus karena sebenarnya konfigurasi spesifikasinya ya hampir mirip-mirip. Jadi langsung aja kita bahas laptop dengan kelas harga 1 sampai 2 juta dulu. Kebanyakan di harga 1 sampai 2 juta ini kalau laptop ya masih Chromebook, beberapa aja yang udah pakai Windows. List nominasinya ada Samsung Chromebook 4, terus ada Dell Chromebook 3100, Lenovo 100E Chromebook, dan ketiganya ini Chromebook. Yang nomor 4 dan 5 baru Windows, ada Jumper X3 dan juga ada Avita Essential. Untuk Samsung, Dell, dan Lenovo semuanya pakai Chromebook dan harganya sama ya 1,6 jutaan, dan pemenangnya di harga ini adalah Jumper X3. Karena di harga segitu dia punya selling point yang susah didapatkan di brand lain. Layarnya udah punya 100% sRGB dan panelnya IPS. Itu aja sih ya selling pointnya. Ya namanya barang 1 jutaan ya jangan berharap lebih lah, karena untuk spesifikasinya ya masih M3050 belum N4020, RAM-nya pun 4GB DDR3, storage-nya 128. Selling point-nya cuma layarnya tadi. Dan harus diperhatikan karena Jumper ini brand yang bisa dibilang baru, ranah garansinya ini masih abu-abu. Harganya ada di 1,5 juta, lebih murah dibandingkan versi Chromebook, dan dia juga udah include sama Windows. Sementara Avita sebenarnya desainnya saya suka sih ya, bagus, tapi dia lebih mahal dengan 1,9 juta dan masih DOS. Lanjut di kelas harga 2 sampai 3 juta. Nominasinya kebanyakan dari brand lokal. Yang pertama ada Advanced Solmid, terus ada Zyrex Sky 232, dan ada Axio MyBook 14E. Dan menurut kami pemenangnya adalah Advanced Solmid. Zyrex menurut kami masih harus berbenah di build quality karena kerasa banget kopong dan ringkihnya. Axio seri MyBook ini masih banyak komplain. Banyak di forum-forum itu saya lihat yang katanya cepat rusak, beda dengan Axio yang sekarang yang ada di seri Saga dan juga seri Hype yang kemarin baru aja launching. Di seri MyBook 14F ini emang banyak masalahnya. Advan yang Solmid ini sebenarnya ya nggak oke-oke banget, tapi di antara kelas harganya 2-3 juta, ya Advan Solmid yang paling oke. Layarnya udah pakai panel IPS walaupun nggak 100% sRGB kayak di Zyrex, sementara kompetitornya masih pakai panel TN. Zyrex sebenarnya juga ada yang IPS, tapi kalau kita udah megang laptopnya Zyrex itu kayak terasa banget itu murahnya. Jadi mungkin Zyrex ke depan bisa berbenah di bagian build quality. Lanjut ke harga 3 sampai 4 juta. Di sini kebanyakan juga masih Celeron, tapi ada brand lokal yang menggila di harga ini. Mungkin kalian yang ngikutin laptop juga udah tahu. Jadi nominasinya yang pertama ada Asus VivoBook E410MA, ya standar ya Celeron N4020, terus juga ada Lenovo IdeaPad Slim 1, ada XP14, dan ada Axio MyBook Hype 3. Dan pemenangnya jelas Axio MyBook Hype 3 ya, karena di antara pesaingnya dia prosesor yang paling kencang dengan Intel Core i3, walaupun i3-nya ini masih generasi 10, tapi kalau dibandingkan pesaingnya yang masih pakai Intel Celeron N4020 ya masih mending i3. RAM-nya juga udah DDR4, layarnya Full HD IPS, storage-nya juga udah NVMe, gak pakai SATA dengan 256GB yang speed-nya juga lumayan kencang. Kekurangannya di harga yang 3,9 juta ini dia masih pakai DOS. Ada sih yang include Windows tapi harganya lumayan di sekitar 4,3 juta. Dan kalau kalian tahu IT, seharusnya laptop DOS itu gak jadi masalah lah ya.
Tahu lah gimana caranya ya. Lanjut ke harga 4 sampai 5 juta. Wah, ini kelas harga yang banyak banget marketnya. Brand pun juga ngeluarin banyak banget seri di sini karena itu tadi pasarnya banyak. Biasanya para orang tua itu beliin anaknya ya di ranah-ranah kelas harga 4 sampai 5 jutaan. Karena di kelas ini kayak harga yang pas gitu. Laptopnya juga nggak murahan dan nggak terlalu mahal. Biasanya range yang cakep itu di range segini. Dan nominasinya ada XP Laptop 14S FQ0562AU yang dia pakai prosesor itu Athlon Silver, RAM-nya 8GB, storage 512, harganya di 4,5 juta. Tapi nominasi kedua ada Lenovo IdeaPad Slim 1 yang Athlon-nya itu versi terbaru ya, generasi 5 dengan Athlon Silver 7120U. Terus juga ada Asus M415DAO Ryzen 3 3250. Ya emang dia udah Ryzen 3 tapi Ryzen 3 nya ini masih 3000 series. Dan yang keempat nominasinya ada Advan Work Pro, dia pakai Intel Core FF ya, walaupun Core FF-nya masih generasi ke-10, RAM-nya 8GB DDR4 dan Full HD IPS. Kalau untuk storage sih standar 256GB, tapi kalau kita lihat harganya 3,9 juta dapatnya Core FF generasi ke-10, ya jelas pemenangnya di kelas harga ini adalah Advan Work Pro. Karena kalau secara price to performance dia oke, all-rounder fiturnya juga oke. Saya nggak dibayar sama Advan ya, tapi karena memang di kelas harganya dia yang paling oke. Secara build quality emang dia nggak sebagus si Advan Work Plus, tapi untuk barang yang resmi ya dia yang paling oke lah ya. Sebenarnya ada satu laptop lagi yang namanya itu IdeaPad Slim 1 15, dia pakai AMD Ryzen 3 7000 series di kelas harga di bawah 4 juta. Ryzen 3 7000 series itu still deal banget, tapi sayangnya dia adalah barang PI atau kalau kalian lihat di deskripsi itu adalah garansi 1 tahun distributor. Nah, garansi distributor ini berarti Lenovo Indonesia nggak memasukkan dia secara resmi. Yang jatuhnya kayak beli gacha. Karena kalau misalkan barangnya rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Karena Lenovo-nya aja nggak masukin ke Indo. Dan dari pengalaman saya, garansi distributor itu busuk. Memang ya barang-barang PI itu biasanya bisa selisih separuh harga dengan yang barang resmi. Tapi ya kalau mau terima dengan resikonya sih ya nggak masalah, ambil aja. Kalau saran saya sih nggak usah. Lanjut ke harga 5 sampai 6 juta. Kalau Intel ini udah ranah-ranah Intel Core i3 generasi terbaru, terus kalau Ryzen juga Ryzen 3 7000 series. Kita tinggal cari racikan brand yang paling cocok buat kita aja sebenarnya. Dan karena ini video saya, jadi saya carinya ya yang cocok sama saya, opini saya, sama kebutuhan saya. Yang kebanyakan kebutuhan saya itu ya content creation, bikin script, multitasking, dan nominasinya di kelas ini ada XP14S i3 generasi 12. RAM-nya sayangnya masih 4GB ya, tapi diracik SSD-nya ini udah NVMe dengan setengah terabyte. Layarnya juga udah Full HD. Nominasi kedua ada MSI modern yang buat pengen desain modern dengan bisnis look banget. MSI ini oke sih. Sayangnya dia masih i3 Gen 11. Layarnya sih Full HD IPS, walaupun IPS ini IPS level, tapi ya bukan TN lah. Walaupun mirip-mirip sama TN. Dan untuk harga yang 5,6 juta, storage-nya itu masih 256GB, RAM-nya juga masih yang versi 8GB. Yang ketiga ada Lenovo V14 dengan prosesor Ryzen terbaru, Ryzen 3 7000 series. RAM udah 8GB, LPDDR5 kenceng 4800 MHz dan SSD di 256GB. Sayangnya layarnya ini masih TN. Yang keempat ada Lenovo V14 lagi tapi dengan Intel Gen 12. Cuma beda SKU aja ya. Spesifikasi RAM dan storage masih sama. Dan pemenangnya menurut kami adalah XP14S. Karena ya dia udah pakai Intel Gen 12, layarnya udah Full HD IPS, ada backlit keyboard, storage-nya gede 512GB. Secara price to performance minus di RAM sebenarnya, tapi lebih mudah di-upgrade RAM ketimbang upgrade SSD. Karena kalau kita upgrade RAM ya tinggal pasang aja 4 tambah 4 ya 8, udah beres. Kalau misalkan kita upgrade SSD ribet karena kita harus backup dulu Windows-nya ke SSD yang baru, SSD yang lama juga harus dijual lagi untuk nambahin beli SSD yang baru. Jatuhnya lebih ribet, mending upgrade RAM aja, lebih simple. Dan dari segi desain, XP14S juga masih bisnis look banget, gak terlalu terlihat dia laptop mainstream. Lanjut ke harga 6 sampai 7 juta. Wah, ini buat yang ngikutin perkembangan laptop seharusnya udah tahu lah ya siapa pemenangnya di kelas harga 6 sampai 7 juta ini. Nominasinya yang pertama ada Lenovo ThinkBook 14 G3. Dia udah Ryzen 3 5300U tapi masih seri U ya. Selling point-nya ya jelas ada nama ThinkBook. Jadi ini kayak versi terjangkaunya ThinkPad, dimana kalian tahu ThinkPad itu laptop flagship bisnisnya Lenovo. Dia udah standar militer, keyboardnya nyaman, terus juga backlit, desainnya juga elegan abis. Yang kedua ada Acer Aspire 3 A314 yang pakai Ryzen 5 7520U. RAM-nya 8GB, LPDDR5, storage-nya juga udah 512GB. Sayangnya layarnya ini masih pakai panel TN. Dan yang ketiga ada Advan Work
Plus lah ini yang paling gila sih karena di kelas harga 6,99 atau 7 juta kembali 1000. Prosesornya dia udah pakai Ryzen 5 6600H seri H ya, high performance. RAM-nya 16 GB LPDDR5. Gila gak? 16 GB. Padahal saingannya masih 8 GB. Storage-nya juga udah 512 GB walaupun belum Gen 4 tapi speknya itu kayak ya udah mentok banget. Layarnya juga udah IPS. Build quality-nya solid dengan material aluminium. Dan jelas di harga segini pemenangnya ya Advan lagi ya. Advan Workburst. Ini kesannya jadi kayak saya dibayar sama Advan. Tapi enggak sih. Tahun ini memang Advan kayak cuma cari brand awareness saja, nggak cari profit. Dan sejauh ini, sejak dia launching, saya cari-cari di forum di Facebook, belum ada keluhan yang parah dari Advan, semuanya baik-baik aja. Kalau ada kategori Laptop of the Year, Advan Workburst ini emang yang paling the best. Kalau budgetnya kurang daripada Advan Work Pro yang 3,9 tadi, yang masih pakai FF Gen 10, mending nabung lagi untuk beli Advan Workburst. Misalkan si Advan Workburst ini harganya 7,5 juta, menurut saya juga masih worth it untuk dibeli. Jadi kemurahan. Lanjut ke harga 7 sampai 8 juta. Di sini kita sebenarnya udah bisa dapat Core i5 dan juga Ryzen 5, cuman ya generasinya itu harus diperhatikan ya, harus benar-benar detail kalau beli laptop. Jangan cuman Intel, Core i3, Ryzen 3 karena ada generasinya. Dan nominasinya di kelas harga ini pertama ada MSI Modern 14C12MO dengan i5 Gen 12. Gen 12 ya, bukan Gen 11. Grafiknya pakai Iris Xe, RAM-nya 8, backlit keyboard, IPS dengan 100 sRGB. Jadi cocok untuk editor yang editingnya di CapCut yang ringan-ringan ya, karena dia nggak ada discrete graphic card-nya. Ya Premiere Pro bisa tapi lama lah rendernya. Terus ada Asus VivoBook 15X 15032ZA i5 Gen 12 juga, cuma layarnya sayangnya belum 100 sRGB. Layarnya yang lebih unggul dibandingkan dengan MSI tadi karena layarnya gede, 15,6 inch buat yang suka editing dengan layar gede. Nominasi ketiga ada Asus VivoBook 14X yang speknya mirip sama Advan tadi, Ryzen 5600H, RAM 8, storage 512, 7,4 juta. Advan tadi Ryzen 6600H generasi terbaru. Gila, Advan itu emang gila. Dan pemenangnya di kelas harga ini menurut kami adalah MSI Modern 14. Ya karena kalau kebutuhan kami ya editing, content creation jadi harus minimal 100 sRGB. Dan Asus di sini tuh masih Full HD IPS, tapi dia masih 45% NTSC. Belum memenuhi standar kita. Tapi kalau misalkan Advan Workburst tadi masuk di kelas harga segini sebenarnya juga masih menang. Lanjut ke harga 8 sampai 10 juta. Kenapa nggak 8 sampai 9? Karena biasanya orang beli laptop dengan budget segini dengan selisih 1 juta itu kayak ya udah digenepin aja 10 juta. Jadi biasanya udah nggak mikir. Makanya langsung 8 10 juta. Dan nominasinya yang pertama ada Axio Pongo 725. Dia pakai Intel Core i7 12650H. i7 ya. Generasi ke-12. RAM-nya 16 GB, storage 512 Gen 4, ada Nvidia walaupun masih seri RTX 2050, tapi susah loh untuk dapat laptop gaming yang pakai i7 generasi ke-12 dan ada discrete graphic card-nya walaupun ya discrete card-nya RTX 2050. Nominasi kedua ada Lenovo ThinkPad Slim 3i dengan prosesor gaming i5 12450H. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya karena i5 ini kodenya hampir mirip. Kalau i7 itu kan 12650H, i5 itu 12450H. Untuk RAM si Lenovo ini udah 16 GB, storage-nya 512 GB, layar juga udah IPS. Minusnya di discrete graphic card. Kalau Axio Pongo kan tadi ada RTX 2050, tapi posnya di harga. Harganya ini cuma 8,2 juta. Nominasi ketiga ada XP Pavilion X360, selling point-nya di harga under 10. Dia udah touchscreen dengan i3 Gen 12, RAM 8, SSD 512. Dan karena namanya X360 jadi bisa jadi tablet, bisa diputar sampai 360, tapi sayangnya untuk layar yang touchscreen ini belum 100% sRGB. Yang keempat ada Asus VivoBook 14X dengan Ryzen 7 5800H. Ya masih 5000 series tapi karena udah Ryzen 7 ya kencengnya Ryzen 7 5800H kalian udah tau lah. Terus ada RAM-nya itu 16 GB, storage setengah tera. Yang cari performa dengan laptop form factor tipis Asus VivoBook 14X ini recommended banget. Nominasi kelima ada MSI GF63. Harganya mirip sama Axio Pongo, sayangnya prosesornya generasi ke-11 dan masih i5. Tapi dia memang menang di graphic card yang lebih baru dengan RTX 3050. Nah, kalau kalian tanya mending mana? MSI atau si Axio Pongo tadi? Tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya itu CPU bound banget ya Axio, kalau kebutuhannya itu GPU banget ya si
MSI GF63 tadi. Tapi kita lanjut ke nominasi yang terakhir di kelas harga ini, ada Asus VivoBook Ultra 15 OLED. Sesuai namanya, layarnya ini udah OLED dan di harga 8,2 juta dia jadi laptop dengan OLED paling murah. Tapi sayangnya spek lainnya dipangkas sih, kayak RAM-nya masih 8. Kalau untuk storage masih oke lah di 512. Dan pemenangnya menurut kami adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Karena saya nggak butuh grafik card dan harganya menarik di 8,2 juta aja. Mungkin bakalan ada yang nggak setuju ya, mending Axiopung A7 lah, udah generasi ke-12, 650H, RAM 16GB, price to performance oke banget, harganya under 10 juta lagi. Tapi buat saya itu suka laptop yang tipis, yang ringan karena saya sering mobile. Kalau saya harus bawa Axiopung tiap hari, saya udah tua guys, jadi bakalan cepet ambeien mungkin. Apalagi saya juga jarang ngegame dan Axio ya berat lah ya namanya laptop gaming. Beda segmen sih sebenarnya, tapi karena award kita ini by harga, mau gak mau harus masuk ke kelas harga yang sama. Tapi sebenarnya kalau kalian bakalan pilih Axio dengan disk grafik cardnya RTX 2050 atau Lenovo yang gak ada disk grafik cardnya tapi harganya lebih murah, 8,2 juta. Lanjut kita bahas di harga 10-13 juta. Karena udah 2 digit jadi kita masuknya itu atau loncatnya di harga 2 jutaan. Dan sebenarnya kalau misalkan kalian carinya laptop untuk produktivitas, nominasinya ini pemenangnya langsung MacBook Air M1 2020. Kalau untuk kerja MacBook itu udah, menurut saya sih udah the best lah. Tapi kompetitornya di harga segini hampir semuanya gaming. Kayak contohnya nominasi selanjutnya ada Acer Nitro 5 dengan i5 12500H, RTX 3050, RAM 8 di harga 11,9. Kalau yang RAM 16GB harganya 12,3 juta. Refresh rate layarnya ada di 144 Hz. Terus nominasi selanjutnya ada Lenovo Loki. Ini bisa dibilang Legion versi light karena desainnya benar-benar mirip kayak Legion. Materialnya aja yang beda, kalau Legion itu aluminium, di Loki itu kayak pakai plastik. Terus juga kerasa lebih solid Legion. Harganya sayangnya lebih mahal dari Nitro 5 dengan RAM 8GB itu di 12,2 juta. Spesifikasi lain mirip. Nominasi selanjutnya ada MSI GF63 yang harganya mirip sama Loki tapi udah pakai i7 12650H dan GPU-nya RTX 3050. Dan karena kebanyakan di list ini prosesor high performance semua, kebanyakan juga laptop gaming, menurut kami pemenangnya adalah ya MSI GF63. Karena harganya sih, yang lain masih pakai i5, dia udah pakai i7 12650H plus RTX 3050. Tapi kalau untuk desain, ya si MSI GF63 ini menurut saya standar sih ya, tapi ini selera. Ya desainnya itu kayak entry level gitu, masih bagus desainnya Loki yang terlihat kayak Legion. Tapi kalau di harga segini saya bakalan cari performa dengan cooling yang mumpuni. Si MSI GF63 menurut saya udah memenuhi syarat untuk performa kenceng, nggak throttle, coolingnya juga adem, harganya juga bersahabat. Jadi kalau carinya cuma performa aja ya tanpa mengedepankan desain dan juga build quality, MSI GF63 ini masih masuk. Terakhir untuk kategori di kelas harga 13 sampai 15 juta. Kenapa terakhir? Kenapa nggak sampai 20 juta? Karena di range 15 sampai 20 juta itu pilihannya terlalu banyak dan bagus-bagus. Tapi kalau misalkan kalian pengen ya nanti kita buat videonya terpisah lah. Ini terakhir 13 sampai 15 juta. Nominasinya yang pertama ada laptop kesukaan saya karena dia kecil, tipis, ringan tapi kenceng. Ada Asus VivoBook Pro 15 OLED dengan Ryzen 9. Ryzen 9 ya, ini setara dengan Intel Core i9 dengan Ryzen 9 5900HX, RAM-nya udah 16GB, storage-nya setengah tera dan ada discrete graphic card-nya dengan RTX 3050. Jadi bayangin kalian punya dapur pacu di laptop gaming tapi di form factor tipis. Itu adalah standar laptop impian saya. Tapi sekali lagi ini subjektif ya. Terus nominasi selanjutnya ada Lenovo IdeaPad Flex 5i yang punya layar OLED. Terus dia pakai Core i7 tapi i7-nya ini ya seri U 1355U Gen 13. RAM-nya 16GB, storage setengah tera, selling point-nya ya jelas kata Flex-nya tadi. Karena dia touchscreen dan bisa diputar 360 plus OLED. Dan udah i7 tapi minusnya nggak ada discrete graphic card. Selanjutnya ada laptop gaming dari XP yaitu Victus 16 S0009AX dengan Ryzen 5 7640HS tapi GPU-nya udah pakai RTX 4060 dan sejauh ini dia laptop gaming dengan RTX 4060 termurah. Pemenangnya kalau menurut saya sih ya Asus VivoBook tadi ya. Karena performanya kenceng, baterainya nggak seboros laptop gaming ya. Kalau dibilang dia awet nggak, cuman ya lebih awet dibandingkan laptop gaming. Dan dia juga nggak terlalu berat, nggak terlalu tebel kayak laptop gaming. Tapi sekali lagi ini subjektif sih. Karena dia sesuai aja dengan kebutuhan saya. Karena saya paling suka laptop semakin tipis, tapi dia pakai H-series apalagi ada discrete GPU-nya. Itu kayak ya standar impian saya. Tapi kalau misalkan kalian carinya yang high performance, XP Victus tadi oke banget sih. Karena
Di teman-temannya, kompetitornya itu masih pakai RTX 3050, tapi atau kadang masih RTX 4050. Si XP Victus ini udah pakai RTX 4060. Harganya di 14,799. Ya, memang prosesornya masih Ryzen 5 5740HS, tapi ya kalau digunakan untuk aplikasi sekarang sih masih oke banget. Oke lah, jadi itu tadi adalah Laptop Award menurut DKID. Tapi kalau misalkan ada kategori Laptop of the Year, menurut saya adalah Advan Bookpass tadi ya, kayak terlalu murah gitu. Bahkan kalau kalian lihat yang berani jual di harga 6,99 itu cuman Advan Official Store. Kalau tokonya udah beda namanya, ada yang jual sih. Itu harganya bisa sampai 7,5, ada yang 7,6 juta. Dan saya tuh punya temen ya, nama tokonya Agres, mungkin kalian juga udah tahu. Agres pun itu gak berani nyetok Advan. Ketika saya tanya kenapa, karena katanya gak ada marginnya. Jadi Advan kayaknya memang tahun ini tuh gak cari profit, carinya kayak brand awareness. Ini loh Advan. Jadi ketika kalian udah tahu semuanya Advan, ya kita tunggu tahun depan apakah harganya bakalan dinaikin. Ya boleh naik sih ya, tapi jangan banyak-banyak lah ya Advan nanti. Dan juga kalau misalkan naik ya spesifikasinya ditambahin dan build quality-nya juga diperbaiki. Tapi kalau dari kalian sendiri sebenarnya ada nggak sih laptop impian kalian di 2023 atau laptop yang udah memenangkan hati kalian di tahun 2023? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Nika Sebudi and see you on the next video. Bye-bye.